Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri, ada Bagas Mutiwibowo, Sesar Debus Dewanata, Akmal Sidki Razaka, dan Wahyunata Mahendra akan menjelaskan tentang, proyek kami, yakni proyek Jelajah. Sebelumnya di sini, kami, saya dan Bagas Mukti sebagai presenter akan menjelaskan tentang bagian front end serta bagian back end dari, jelajah kami, serta relasionalnya dengan database. Bisa ke ke tampilannya, Bang Mas Bagas? Ya, ini tampilannya, HTML, CSS, sama JavaScript. Namun, karena kami menggunakan Spring, jadi, terdapat perbedaan antara HTML CSS biasa dengan HTML CSS yang dipakai oleh Java, contohnya kayak XML namespace yang berbeda, sehingga kami menggunakan tampilan default dari Bootstrap untuk, merepresentasikan, hubungannya dengan database. Bisa ke tampilan yang Anda buat, Mas Bagas? Oke, jadi di sini karena kebetulan terdapat perbedaan tersebut, seperti contohnya kita ambil salah satunya di sign up form-nya, dan di sini terdapat pendefinisian XML namespace yang dari Tidyt. Tidyt sendiri merupakan template engine yang terdapat pada sebuah JavaScript, dan di sini kami membuatnya baru front end yang secara biasa, belum diintegrasikan ke Java, dan kami memerlukan waktu untuk refactoring. Sementara kami menggunakan source code yang sudah ada pada Java seperti ini. Untuk pengkoneksian database-nya, kami menggunakan DBC dengan NoSQL. Di sini kami menggunakan database Jelajah. Kenapa kami menggunakan Jelajah? Karena untuk tugas kali ini kami hanya akan melakukan testing apakah kita bisa melakukan koneksi ke database menggunakan Java dan Spring. Di sini contoh tabelnya, karena kami hanya di sini akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan registrasi dan login. Di sini kami beri contoh, ada tabel user dengan atribut seperti ini. Kami hanya menambahkan atribut sederhana, namun nanti diimplementasi pada proyek yang sebenarnya akan terdapat atribut-atribut lain seperti nomor HP dan sebagainya, sesuai dengan SOTL dan DPTL kita. Untuk tampilannya sendiri baru seperti ini, karena seperti yang dibilang tadi, kami menggunakan tampilan default-nya karena hanya untuk merepresentasikan bagaimana fungsi di register dan login. Untuk pertama, kami melakukan register. Di sini kami dapat mengisikan email sebagai contoh. Di sini saya menggunakan email saya, lalu saya memasukkan password dan nama akhir. Nah, setelah melakukan registrasi, kita hanya perlu mengklik sign up di sini. Dan di sini contoh tampilan sign up kami yang nanti akan kita integrasikan ke Java-nya adalah seperti ini. Seperti ini untuk tampilan kami. Jadi setelah melakukan registrasi, kami akan diarahkan ke page login seperti ini, yang dimana di tampilan kami nanti akan seperti ini. Oh iya, sebelumnya karena kami setelah melakukan registrasi, kami bisa melakukan pengecekan pada tabel di database kami. Di sini bisa dilihat bahwa di sini bisa dilihat bahwa terdapat email yang baru saja saya masukkan, dan nama, lalu password yang telah ter-hashing atau terenkripsi. Jadi password tidak dapat dilihat oleh kami. Jadi privasi dari pengguna tetap aman. Lalu setelah itu kami melakukan login dengan email kami, lalu dengan password yang telah saya buat tadi. Nah, di sini kami juga, karena ini hanya uji coba, kami menampilkan list of user yang telah terdaftar pada website ini.
Tapi nanti di implementasinya kami tidak menampilkan seperti ini karena ini hanya untuk dicoba saja. Mungkin untuk codingan yang kami gunakan bisa dilihat di bagian di server request. Ini kami hanya melakukan testing untuk melakukan testing apakah dapat melakukan repost dan untuk loginnya dan registernya kami menggunakan web security config dari Java yang sudah ada. Dan juga terdapat API controller yang melakukan di sini sebagai contoh kami melakukan get mapping register yang menampilkan fetch register, lalu di sini post mapping proses register yang akan menerima inputan dari form register sebelumnya. Di sini bisa dilihat seperti terdapat entry password, lalu kami menyimpan usernya tersebut ke dalam database menggunakan user record. Mungkin sekian presentasi dari kami untuk tugas kali ini. Dan yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan dari Cesario, Wahyu, atau Akmal. Ya, perkenalkan saya Akmal Fikira Zaka. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana Anda melakukan optimasi query dalam aplikasi Spring Boot yang mengakses basis data besar? Lalu, apa strategi yang dapat Anda terapkan untuk memastikan kinerja optimal tanpa mengorbankan kesalahan atau keamanan? Ya, Oke. Strateginya itu optimisasi query, itu kan melibatkan pengindeksan yang efisien, terus juga pemilihan kolom yang tepat, terus mungkin juga bisa penggunaan case-nya, juga pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku basis data yang digunakan. Penerapan strategi efektif ini juga dapat membantu untuk mengurangi beban basis data, juga meningkatkan kinerja dari web app kita itu. Apakah terjawab? ya, terima kasih. Bisa pertanyaan yang lain? Baik, mohon izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Cesario Bagus Deonata. Di sini saya mau nanya terkait dari pemrosesan batch ya. Dari pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mendesain dan mengimplementasikan pemrosesan batch besar dalam konteks aplikasi Spring Boot ini. Lalu, apa tantangan utama yang mungkin Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasi masalah transaksi dan rollback dalam skenario ini? Terima kasih. Oke. Dari awal dulu ya, dari desain dan implementasi pemrosesan batch besar itu ada 4 hal. Yang pertama itu pemilihan alat yang tepat. Jadi, ya ekosistem Spring-nya tuh harus diperhatikan. Lalu kedua tuh konfigurasi Spring Batch-nya yang mendefinisikan job, step, dan item processor. Lalu kemudian yang ketiga itu ada pengaturan chunking. Itu chunking itu digunakan untuk membagi batch besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau yang disebut juga chunk ya, untuk diproses secara terpisah. Lalu juga yang keempat ada manajemen transaksi. Lalu manajemen transaksi itu kayak Spring Batch secara default itu menggunakan transaksi untuk setiap chunk. Oke, kemudian tantangan utamanya itu ada 4 ya. Kinerja dan skabilitas, kegagalan proses, monitoring dan logging, serta rekonsiliasi data. Untuk mengatasi masalah transaksi dan rollback itu, yang pertama ada konfigurasi transaksi dengan benar, ya pasti itu udah pasti. Yang kedua itu ada penggunaan checkpoint. Jadi, bisa menyimpan status pemrosesan. Jadi kalau misalnya ada, kegiatan transaksi atau rollback yang belum selesai itu bisa ada checkpoint-nya. Lalu kedua, yang terakhir itu ada manajemen kesalahan. Itu saja. Apakah terjawab, Saudara Nata? Baik, terjawab. Oke. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya? Baik, apakah suara saya terdengar? Oh ya, terdengar. Saya ingin bertanya terkait integrasi dengan sistem eksternal. Bagaimana Anda mengintegrasikan aplikasi Spring Boot dengan sistem eksternal, seperti sistem pihak ketiga atau layanan web?
Apa pertimbangan keamanan yang harus Anda pertimbangkan dalam proses ini? Oke, integrasi dengan sistem eksternal itu melibatkan penggunaan API, protokol komunikasi, dan pertimbangan keamanan seperti manajemen token dan autentikasi. Nah, dalam Spring Boot ini, kita dapat menggunakan REST template atau web client untuk berkomunikasi dengan sistem eksternal. Kata jawab? Terjawab, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Sudah cukup? Oke, kalau begitu sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang kata, perbuatan, tindakan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.